Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Muharama Mukti dengan nomor BP 0080 akuntansi 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar manajemen, yaitu tentang pengorganisasian. Berikut materi tentang pengorganisasian. Apa itu organisasi? Organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih di dalam melakukan suatu pekerjaan dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian pengorganisasian. Menurut Georgi Erteri, tindakan mengusahakan hubungan antara orang-orang yang dapat bekerja sama secara efisien dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu adanya kerjasama dua orang atau lebih, yang kedua adanya pembagian tugas yang jelas, yang ketiga adanya tujuan yang sama. Selanjutnya, struktur organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal organisasi yang dikelola, yaitu gambar umum dari kerja yang memperhatikan kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan membagi masing-masingnya berdasarkan fungsi-fungsi yang memperlihatkan antara atasan dan bawahan. Faktor-faktor yang menentukan perencanaan suatu organisasi. Yang pertama, strategi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, perbedaan teknologi yang digunakan. Yang ketiga, kemampuan, cara berpikir para anggota, kebutuhan dan lingkungan perlu diperhatikan dalam menyusun struktur organisasi. Yang keempat, besarnya organisasi dan satuan kerja akan mempengaruhi struktur organisasi. Adapun bentuk-bentuk bagian organisasi, yang pertama menurut Henry G. Hodges, yaitu yang pertama bentuk piramidal. Bentuk piramidal yang paling banyak dipergunakan oleh organisasi sederhana, jelas, dan mudah untuk dimengerti. Yang kedua, bentuk vertikal, hampir sama dengan bentuk piramidal dalam melimpahan kekuasaan, yaitu dalam contoh seperti berikut. Yang ketiga, bentuk horizontal, aliran wewenang dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan, seperti ini. Selanjutnya, bentuk melingkar, menekankan hubungan antara suatu jabatan dengan jabatan yang lain, seperti yang di atas. Bentuk-bentuk struktur organisasi dapat dibedakan atas. Yang pertama, struktur organisasi garis, yaitu di bagian pertama yaitu diduduki oleh dirut, yang kedua dir pemasaran, dir keuangan, dir produksi, dir personalia, dan di bawah tersebut yaitu terdapat kabak-kabak. Pada struktur organisasi garis ini yaitu terdapat kebaikan atau kelebihannya itu adanya kesatuan komando, yaitu garis komando yang jelas, proses pengambilan keputusan cepat, karyawan yang memiliki tingkat kecakapan kerja yang tinggi atau rendah dapat segera diketahui, dan juga rasa solidaritas yang tinggi. Dan juga memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu seluruh organisasi akan bertanggung pada satu orang saja. Yang kedua, adanya kecenderungan pemimpin bertindak secara otoriter. Yang ketiganya yaitu kesempatan karyawan untuk berkembang tak terbatas. Yang kedua, struktur organisasi garis dan staf. Yang pertama yaitu diduduki oleh dirut. Yang selanjutnya diduduki oleh staf dan dilanjutkan dengan dir pemasaran, dir keuangan, dir produksi, dir personal, dan bagian ke bawah yaitu diduduki oleh kabak-kabak tertentu. Pada struktur organisasi garis dan staf itu terdapat kebaikan atau kelebihan, yaitu dapat digunakan oleh organisasi besar maupun kecil, dan juga adanya pembagian tugas antara pimpinan dengan pelaksanaan sebagai akibat adanya staf ahli. Juga proses pengambilan keputusan cepat, koordinasi lebih baik karena adanya pembagian tugas. Semangat kerja bertambah besar karena pekerjaan disesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu rasa solidaritas menjadi berkurang, kesatuan komando berkurang, koordinasi yang kurang baik pada tingkat staf akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas, dan pemerintah menjadi kabut dengan nasihat dari staf. Ketiga, struktur organisasi fungsional. Yang pertama diduduki oleh dirut, yang kedua diikuti dengan dir pemasaran, dir keuangan, dir produksi, dan dir
personalia, dan juga perbedaannya yaitu terletak pada urutan terakhir, yaitu diduduki oleh karyawan. Kebaikan atau kelebihan yang dimiliki yaitu pembidangan tugas menjadi lebih jelas, spesialisasi kerja karyawan lebih efektif, solidaritas kerja, semangat kerja karyawan tinggi, koordinasi kerja berjalan dengan lancar dan tertib. Dan juga memiliki kekurangan atau kelemahan yaitu sulitnya dilaksanakan pengalihan kerja, dan juga koordinasi secara menyeluruh sukar untuk dilaksanakan dan sering timbulnya konflik. Keempat, struktur organisasi panitia, yaitu adalah organisasi yang dibentuk untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka organisasi dibubarkan. Yaitu yang pertama diduduki oleh ketua, selanjutnya koor-koor, dan yang terakhir adalah CA atau para bagian-bagian terkecilnya dalam suatu organisasi tersebut. Di sini memiliki kelebihan atau kebaikan yaitu segala keputusan dipertimbangkan masak-masak dalam pembahasan yang dalam dan terperinci. Juga kemungkinan pemimpin bertindak secara otoriter sangat kecil. Koordinasi kerja telah dibahas oleh suatu tim. Dan juga memiliki kekurangan yaitu proses pengambilan keputusan melakukan diskusi yang berlarut yang menghambat pelaksanaan tugas. Kedua yaitu tanggung jawabnya tidak jelas karena tanggung jawabnya sama. Juga kreativitas anggota terhambat dan sukar untuk dikembangkan karena faktor kreativitas lebih dipentingkan. Selanjutnya, rentang manajemen atau rentang kendali atau span of control atau span of auditory adalah sejauh mana kemampuan seseorang manajer atau atasan dapat mengawasi para bawahannya secara efektif. Adalah jumlah karyawan yang bertanggung jawab kepada seorang supervisor atau jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk rentang kendali. Yang pertama, situasi dan kondisi kerja. Itu meliputi pekerjaan bersifat utuh atau rutin, operasi-operasi stabil, pekerjaan bawahan sejenis, bawahan bekerja tidak bergantung satu dengan yang lain, pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Yang kedua yaitu karyawan. Rentang kendali dapat relatif melebar apabila yaitu karyawan benar-benar terlatih, karyawan tidak suka terlalu diawasi di dalam bekerja, dan selanjutnya adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab di antara bawahan dan atas. 3. Manajer. Rentang kendali dapat relatif melebar apabila manajer benar-benar ahli di dalam bidangnya. Juga manajer dapat bantuan, ide, dan saran dari atasan maupun sesama manajer. Dan selanjutnya, di dalam pengawasan manajer agak longgar.